Om Swastiastu, Om Abigenamastu Namo Siddham, Om Hulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu bersama TVRI Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman dalam Agama Hindu. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, saat ini saya berada di Pura Widya Karana, Kayu Kebek, Tutur, Kabupaten Pasuruan. Acara pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana peran seorang guru pasraman dalam mendidik putra-putri kita dalam rangka menyiapkan generasi muda Hindu di zaman milenial ini. Lebih lanjut, mari kita simak di Madya Mandala Penguatan Kompetensi Guru-Guru Pasraman Agama Hindu Kabupaten Pasuruan. Terimalah sunggam panganjali saya, Om Swastiastu. Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan ke saya untuk menyampaikan beberapa pengetahuan bagaimana menguatkan pembuatan bahan ajar. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini mari kita belajar bersama, mari kita ngaji bersama, begitu sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak didik, kepada masyarakat, karena Bapak Ibu guru ini adalah sebagai panutan masyarakat, sebagai toladan masyarakat, dan apa yang disampaikan Bapak Ibu semuanya adalah akan diikuti oleh masyarakat. Maka dari itu diupayakan, diusahakan yang disampaikan itu adalah yang benar-benar dan betul-betul ada sumber yang valid, sumber yang sah, sumber yang resmi. Apalagi seorang guru ini mestinya harus terus meningkatkan kompetensi di bidang pengajarannya, di bidang penyampaiannya. Para guru, Bapak Ibu, guru-guru pasraman dan guru-guru sekolah minggu begitu nggih. Bapak Ibu adalah tergolong pada status guru, status sekolah adalah sekolah non formal, sekolah informal, tetapi bisa mendukung untuk pengetahuan, malah nilai-nilai pengakuan, penghargaan yang kita berikan kepada anak didik juga diakui secara formal. Betul nggih? Ada nggih? Betul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari kita selalu kuatkan pada diri kita kompetensi di dalam pengajaran, kompetensi di dalam menyampaikan materi. Kita membuat anak cerdas, maka kita harus dicerdaskan terlebih dahulu. Betul apa enggak? Kita adalah guru-guru tergolong pada kelompok-kelompok yang jadul. Padahal anak didik kita tergolong pada kelompok-kelompok yang milenial. Nah, oleh karena demikian, atas dasar inilah saya diberikan materi oleh Badan Penyiaran Hindu untuk menguatkan kompetensi dari Bapak Ibu di dalam utamanya adalah menulis bahan ajar, membuat bahan ajar, menggali sumber-sumber bahan ajar. Kalau kita melihat kompetensi Bapak Ibu semuanya, ayo kita tingkatkan kompetensi kita. Meningkatkan kompetensi banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa melalui pengetahuan, bisa melalui keterampilan, dan bisa melalui menata diri dan sikap kita di hadapan para murid, anak didik kita. Guru yang kompeten sebetulnya adalah guru yang bisa memerankan dirinya sebagai betul-betul guru yang cerdas.
cerdas secara pengetahuan, cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial. Kalau ini di dalam kalangan literatur, itu yang dinamakan kecerdasan didasarkan dari apa Bapak Ibu? Didasarkan dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelijensi intelektual. Nah, kecerdasan itu mari kita coba cek. Bagaimana kita bisa menata orang lain sedangkan kita sendiri belum bisa menata diri kita sendiri. Saya dengan Bapak Ibu para guru Pasraman semuanya, mari kita belajar bersama. Karena media-media belajar yang ada sekarang di zaman digitalisasi, zaman internet, zaman komputer, zaman gadget, media-media belajar itu banyak sekali. Jangan sampai muridnya lebih pintar menggali sumber-sumber pembelajaran daripada gurunya. Maka itu saya tulis dalam judul saya itu adalah penguatan kompetensi guru-guru Pasraman. Pelatihan pembuatan bahan ajar. Mari kita latih diri kita untuk membuat bahan ajar yang sekreatif mungkin. Konten-konten yang disampaikan yang menarik. Bila perlu lebih banyak yang bisa diamati oleh suara atau oleh pandangan atau telinga. Bapak Ibu semuanya para guru. Kalau kita mengajar, yang lebih masuk ke siswa melihat pandangan, dengar, atau hanya membaca? Pandangan dan dengar. Nah, maka dari itu Bapak-Bapak Ibu guru Pasraman, konten-konten materi pembelajaran yang lebih baik itu sebetulnya audiovisual. Cuman pesan saya kali ini mohon diperhatikan dengan baik. Kecerdasan manusia yang sebenarnya adalah permainan dari kecerdasan buatan. Jadi bagaimana kita menintelijensi buatan-buatan yang ada menjadi intelijensi yang alamiah, intelijensi yang memang betul-betul kita miliki sendiri. Silahkan Bapak Ibu harus sadar, seorang guru, seorang panutan, seorang suri toladan. Kalau guru bisa berperan melalui 3 ini, akan bisa berwibawa di hadapan para siswanya. Pertama, guru sebagai fasilitator. Kalau guru sebagai fasilitator, ini adalah siswa itu belajar mandiri. Guru itu hanya memfasilitasi saja. Nah, apa fasilitasnya? Bapak Ibu hanya menyampaikan saja alat-alat, media, dan informasi-informasi pembelajaran. Nganten nggih? Betul nggih? Ini yang belajar itu adalah siswa. Guru sebagai fasilitator. Buat saja bahan ajar itu sudah memudahkan guru banget. Betul nggih? Buat saja konten-konten, alat-alat pembelajaran itu sudah memudahkan guru. Asalkan konten-konten itu betul-betul tadi knowledge, skill, and attitude. Artinya knowledge. Kita dianggap kompeten di segala bidang kalau ada ilmunya, ada pengetahuan. Kita bisa terampil dan cekatan di dalam melaksanakan sesuatu kalau kita memiliki keterampilan dan mampu menggunakan alat-alat, informasi, dan media itu. Maka dari itu kalau kita nonton TV, banyak sekali guru-guru yang kadang-kadang ininya yang agak menyimpang dari kompetensinya. Jangan sampai guru agama keluar dari jalur agama. Knowledge
agamanya belum. Betul nggih? Apalagi di dalam menyampaikan belum sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari sumber-sumber agama itu. Nggih. Kalau sumber tunggal, guru adalah sumber tunggal. Semua bersumber dari guru. Itu dulu, nggih. Itu dulu. Kalau sekarang itu guru bukan sumber tunggal. Tapi kalau memang sumber tunggal guru, ini muridnya adalah penerima. Hanya menurut dicetoki gitu saja Bapak Ibu. Tapi semua dari guru. Ini memanjakan murid. Yang pintar gurunya bukan muridnya. Hati-hati menjadi seorang guru, ya. Tapi jangan hanya guru. Berikan kesempatan. Justru di luaran lebih banyak sumber pembelajaran daripada apa yang kita miliki. Betul nggih? Nah, maka itu pada kesempatan ini saya akan hanya berikan. Nah, saya sebagai fasilitator, saya hanya memberikan link-link saja untuk memudahkan Bapak Ibu membuat bahan ajar yang kreatif. Bahan ajar yang penuh dengan knowledge. Bahan ajar yang penuh dengan sumber-sumber yang kaya, yang terkini. Begitu ya. Lalu yang berikutnya, seorang guru adalah penyaji bahan ajar. Nah, kalau penyaji bahan ajar, ini adalah ada dualisme. Ya, ada peran guru dengan si siswa. Nah, ada dua peran, guru dengan siswa. Karena penyaji bahan ajar yang Bapak Ibu guru sampaikan, kalau nggak dijelaskan, kalau nggak dijelaskan lebih lanjut, arahan-arahannya, nanti mereka juga bingung. Karena apa? Di antara kita semua, bahasanya kita tidak sama dengan bahasanya para siswa. Itu tergantung dari bagaimana kompetensi kita terkait dengan knowledge. Kompetensi terkait dengan knowledge itu adalah tergantung bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mengartikulasikan, dan bagaimana kita memperkaya bahan-bahan itu dengan baik. Sehingga nanti para siswa itu bisa memanfaatkan kita sebagai penyajinya seperti itu, gurunya seperti itu, betul nih. Jadi apa yang disajikan itu bisa menjadi jelas. Nah, berikut ketika Bapak Ibu guru berada di depan kelas, mau melaksanakan pengajaran, ini ada kerangka ini Bapak Ibu, nggih. Murid dengan guru juga sama-sama menggunakan sumber. Betul nggih? Betul. Murid secara bebas nyari sumber, ini peserta didik. Sumber dari mana saja. Tapi kalau tidak dipandu oleh gurunya sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu murid juga tidak akan bisa memiliki kecerdasan dari apa yang akan kita harapkan. Maka dari itu, sebelum merancang materi pembelajaran, paling tidak Bapak Ibu ini tetapkan tujuan dulu, tujuan pembelajaran. Gali sumber, tujuan, lalu buat bahan. Bahan yang kreatif yang bagaimana? Gunakan kecerdasan buatan. Tapi kecerdasan buatan dikombinasikan dengan personal intelligence, attitude intelligence, emotional intelligence, nanti akan keluar kecerdasan yang betul-betul biasa disebut dengan kecerdasan ilmiah. Kecerdasan yang memang buatan kita, walaupun sumbernya dari kecerdasan buatan. Betul nggih? Tapi selama ini saya tanya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu cuma biasa menggunakan Google. Saya kurang lebih ada 6 artificial intelligence.
Buat apa? Bikin apa? Buku panduan, bikin modul, bikin handout, bikin PPT, bikin apa? Tinggal berikan saya contoh PPT pelajaran ini, keluar semua. Tapi itu yang saya maksudkan, jangan itu mentah-mentah digunakan. Karena ada apa Bapak Ibu? Ada hak intelektual. Nggak boleh gitu. Itu yang saya maksudkan, gunakan kecerdasan personal, kecerdasan emosional, kecerdasan sikap, dan kecerdasan spiritual. Nanti baru diimprovisasi, kemudian dimodelisasi, dimodel sedikit, lalu muncul, oh ini buatan saya, betul nggih? Itu menjadi kecerdasan ilmiah, karena sumbernya sudah kuat. Lalu lanjut strategi. Strategi ini tampilan kita di depan audiens. Apakah menggunakan strategi teacher center learning? Apakah student center learning? Apakah kita memusatkan pembelajaran pada siswa atau kita memusatkan pembelajaran pada guru? Nah, yang sekarang tren itu adalah student center learning. Berikan mereka kesempatan. Kita hanya fasilitator. Apalagi yang banyak berkreasi konten-konten kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang adalah mereka yang lebih pintar menggunakan gadget. Betul nggak? Mereka lebih pintar menggunakan. Maka dari itu ini strategi. Kita lihat strategi terkait dengan siapa yang kita hadapi, di mana kita berbicara, apa yang kita ajarkan, lalu tujuan apa yang akan kita harapkan. Itu akan menentukan rumusan strategi kita tampil di hadapan para siswa, baru mereka akan memiliki kecerdasan. Betul, harus kita dicerdaskan dulu. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai guru tidak boleh tidak, harus terus mengembangkan diri kita, terus dikembangkan pada diri kita, baik melalui sekolah-sekolah formal ataupun informal. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah formal yang mengakui keberadaan dari kekuatan Bapak Ibu di lapangan. Berikut, nah bahan ajar Bapak Ibu, ini tumpukan-tumpukan buku yang dulu, sekarang bahan ajar itu tidak perlu ditumpuk-tumpuk. Betul nggak? Semua ada di gadget. Lalu bagaimana guru bisa membantu melaksanakan proses pembelajaran? Lalu dapat berbentuk tulisan atau cetak. Saya terus terang membuat PPT ini banyak menggunakan artificial ini. Tapi harus disesuaikan dengan tujuan saya di situ apa? Penguatan kompetensi di dalam pengajaran. Ini Bapak Ibu. Yang sering Bapak Ibu gunakan adalah ini, betul? Betul nggih? Google.com. Pokoknya di apa saja Google.com. Tapi ini universal, umum banget, tidak akan mendapatkan spesifik. Lalu ada juga Bapak Ibu menggunakan ini. Yang ini, kalau Bapak Ibu pingin buku elektronik, kalau klik saja ini Bapak Ibu nyari buku apa, pasti ketemu buku elektronik. Lalu Bapak Ibu ini ada buku, ini ada buku. Yang paling mudah menggunakan untuk dapatkan sumber-sumber pembelajaran dari buku adalah ini, PDF Drive.net. Tinggal nulis saja buku, asalkan kata kunci yang kita tulis itu adalah betul. Karena nanti keluarnya banyak banget. Yang mana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Sumbernya sama-sama menggunakan sumber. Berikut, ini ChatGPT. Ini untuk para praso. Bukan istilah, tapi kalimat. Para praso itu harus dirubah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya.
Lalu kita gabungkan dengan tujuan dan harapan dari pembelajaran itu. bed.com, ini bedgoogle.com, ya, akan memberikan sumber-sumber yang Bapak Ibu tidak ketahui. Ada statement, ada parafrase. Berikan saya cara membuat bahan ajar pelajaran SMP matematika. Keluar semua, klik salah satu, ini sumbernya siapa saja yang bisa membuatkan sumber ini. Termasuk sumber literaturnya Bapak Ibu akan ketemu. Kalau bisa menggunakan ini semua. Lah kan mudah banget ya. Lalu kalau konsensus ini hampir sama dengan bed. Nah, Perplexity ini juga lebih canggih lagi. Dia akan menawarkan jurnal-jurnal dan buku-buku. Sumber dari mana? Sehingga kalau Bapak Ibu baca statement, baca parafrase, baca paragraf dari siapa saja, ini di mana orang ini ngambil? Coba bawa ke Perplexity ini. Akan keluar. Oh, ternyata ini diambilkan dari para leluhur-leluhur, sejarah-sejarah lama, malah sampai 1292 muncul akan ada itu. Saya akan sampaikan, kalau Bapak Ibu memang buku ajar, jangan merasa stres buat buku ajar. Buat buku ajar paling mudah. Maka dari itu, bahan ajar ini ada 3 manfaatnya Bapak Ibu. Pertama adalah memudahkan para siswa untuk belajar mandiri. Yang kedua, memudahkan guru, tanpa perlu kehadiran guru mereka sudah bisa belajar sendiri. Betul? Yang ketiga, bahan ajar ini menjadi rujukan bukan hanya para siswa, tapi semua yang ingin mempelajari tentang ilmu itu untuk masyarakat. Jadi apa yang karya-karya Bapak Ibu ini adalah bukan hanya untuk siswa saja, tapi untuk masyarakat, gitu. Nah, sudahlah Bapak Ibu kalau punya PPT, punya materi ajar apapun, share ke HP mereka, betul nggih? Nggak usah dicetak. Lalu ini audio dengar, lalu dengar dan pandang, audio visual. Dan gabungan dari keseluruhnya ini ada media pembelajaran interaktif. Itu sudah disambungkan ke internet dan laptop dan sumber-sumber pembelajaran. Nah, mari nanti Bapak Ibu kalau masih ada kesempatan, ini cetak contoh-contoh saja, mau bikin handout, mau bikin banner dan sebagainya. Ini audio, bagaimana kita membuat ini tadi menggunakan 6 artificial yang tadi ini. Kecerdasan buatan digabungkan dengan kecerdasan emosional, kecerdasan personal, kecerdasan spiritual, lahirlah namanya kecerdasan ilmiah. Kecerdasan yang kita buat sendiri, bukan buatan yang lain. Tapi kita menggunakan sumber kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan artificial intelligence. Begitu. Kemudian berikut, nah ini Bapak Ibu, video, visual, dan sebagainya. Karena waktunya terbatas, kalau ada kesempatan, mari kita sediakan waktu lagi untuk melatih keterampilan tangan kita untuk bisa menggunakan artificial intelligence ini. Begitu Bapak Ibu, para guru semuanya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini saya bisa masuk sedikit tentang kekuatan kompetensi Bapak Ibu. Sudah ada perubahan dari transport knowledge yang saya sampaikan ini. Terima kasih pada Badan Penyiaran Indu yang sudah memfasilitasi. Mari kita belajar bersama, mari kita sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Karena yadnya, korban suci yang sebenarnya adalah berbagi ilmu pengetahuan untuk semua kalangan, baik masyarakat ataupun untuk kelompok-kelompok pengajaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.